Oke, jadi Halo, kita udah live. berjumpa lagi. Oke, terima kasih kepada Fransino Tirta. Eh, Teman-teman, terima kasih bisa live langsung di linknya Fransino Tirta YouTube channelnya. Oke, kita masih menunggu sekarang teman-teman untuk bergabung. Oke, bagaimana Fransino Tirta keadaan di Indonesia? Keadaan Indonesia masih aman terkendali. Memang kita masih ada pandemi COVID. Pemerintah saya rasa sudah melakukan yang terbaik untuk menangani pandemi ini. Dan saya rasa oke-oke aja sih, aman-aman aja. Oke. Ya, berarti ini kesempatan baik nih untuk kita ya, orang-orang Indonesia berbicara bersama, berkumpul bersama untuk saling tukar pikiran. Karena saya berpikir kita gunakan teknologi untuk saling mengasah. Terima kasih kepada Fransino Tirta yang telah menyediakan waktu malam ini. Oke, Sama-sama. kita langsung saja untuk kita langsung masuk ke schedule. Pertama kali, terima kasih kepada Bung Bram. Ini saya selalu melihat Bung Bram. Mungkin Bung Bram sahabat Bung baik saya itu. Fransino juga. Oh iya, terima kasih Bung Bram. Kenalkan, nama saya Alvin Elias. Nanti saya akan ada perkenalan juga. Oke, kita langsung masuk ke. Kita akan buka timernya dulu, bentar, biar tidak loss waktunya. Kita akan buka timer. Oke, kita akan nyalakan. Kita sudah lepas dari beberapa menit. Kita langsung start aja. Bentar. Start. Oke. Oke, kita mempunyai waktu sekitar 45 menit untuk berbicara tentang bela diri dan mixed martial art. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung. Berjumpa lagi dengan Fransino Tirta, The Pitbull, dan saya Alvin Elias. Oke, kita langsung masuk ke pembukaan singkat oleh saya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Tentu saja nanti saya akan memperkenalkan sahabat saya, Fransino Tirta. Oke, saya akan mulai. Nama saya Alvin Elias. Bisa dipanggil Alvin. Kalau di Jepang, saya mempunyai nama Elias Arufendo. Pekerjaan saya adalah fotografer, commercial photographer. Saya mempunyai perusahaan yang bernama Five Friends Photography. Mungkin teman-teman yang berminat fotografi, kita bisa berdiskusi. Dan saya juga sangat interest dengan bela diri, karena bela diri bagi saya adalah suatu ilmu. Nah, kebetulan saya juga tidak tahu kenapa, tiba-tiba setelah kita lulus SMA, saya kuliah di Yogyakarta, saya sempat kaget juga ketika melihat Fransino Tirta bertanding melawan seorang teman juga waktu itu bernama Johan Mulia di TPI Fighting. Ini adalah suatu hal yang saya pikir ini luar biasa karena ada dua teman bertanding satu ring. Oke, saya akan kenalkan langsung ke Fransino Tirta. Fransino Tirta adalah CEO of One Pride. Oke, dia adalah seorang petarung yang tidak pernah terkalahkan. 17 kali bertanding, 16 kali menang, 1 draw, dan 0 lose. Ini adalah satu prestasi yang membanggakan kita semua, khususnya orang Indonesia di mata dunia. Jujur, saya di sini sebagai orang asing juga, saya mempunyai kebanggaan kalau ada sahabat saya yang tidak terkalahkan. Dan di sini jujur saya juga banyak bertemu dengan teman-teman fighter juga, mixed martial art dan bela diri lainnya. Dan selalu saya membanggakan nama Fransino Tirta, tentu saja. Oke, kita langsung masuk ke poin selanjutnya. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan nanti kita akan buka sesi tanya jawab, bisa lihat di link Fransino Tirta linknya. Di situ akan ada link StreamYard. Teman-teman tinggal langsung klik situ, kita akan buka pertanyaan. Oke, kita langsung masuk ke poin B. Tujuan kolaborasi saya dengan Fransino Tirta dalam membuat konten ini.
Oke, saya ingin pertama kali bertanya dulu kepada brother saya, Fransino Tirta, maksud kita membuat konten ini. Oke, waktu dan tempatnya silakan Fransino Tirta menjelaskan. Ya, kita udah beberapa kali berdiskusi ya dengan Bro Alven. Mungkin di sini sedikit saya memberitahu ke semua orang, Alven ini emang mukanya kelihatan Jepang, tapi dia ini orang Indonesia asli. Dia orang Indonesia asli. Saya dan Alven itu teman satu sekolah di Bekasi, SMA Marsudi ini. Tapi pada saat dia udah gede gitu, dia ketemu wanita Jepang, menikah dan akhirnya tinggal di Jepang. Sekarang mukanya pun udah kelihatan kayak Jepang banget nih jadinya nih. Tapi dia orang Indonesia asli. Oke. Merah putih brother. Dan kita pun bangga ya dengan Alven, teman sekolah kita bisa cukup sukses di Jepang, bahkan cukup dekat juga dengan pemerintahan. Kalau saya lihat ya dengan pemerintahan di baik media di Jepang maupun di pemerintahan di Indonesia. Jadi kita sebagai teman pun bangga ya teman seperti Alven. Kita beberapa kali bicara mengenai hal-hal yang positif ya, terutama di Indonesia, dan kita bicara tentang apa yang bisa kita wariskan untuk anak-anak kita nantinya. Dan di sini kita bikin video ini supaya kita juga bisa mewariskan ke semua orang dan ke anak-anak kita juga bahwa saya dan Alven ini kita berteman, kita semua walaupun terpisah oleh jarak, tapi kita berteman dan kita semua punya interest dan punya pola pikiran yang sama gitu sih. Dan kalau saya pribadi saya ingin mengedukasi juga buat para fans MMA, pelaku MMA di Indonesia yang terutama mengenai sejarah, mengenai asal mungkin latar belakang saya atau mungkin latar belakang mengenai MMA di Indonesia seperti apa. Jadi ya saya ingin mengedukasi itu. Mungkin dari Alven ada yang khusus? Oke, terima kasih kepada Brother Fransino. Benar, tujuan kita membuat konten ini adalah satu keinginan kita untuk memberikan informasi, untuk mendidik, untuk memberikan inspirasi kepada semua orang Indonesia. Karena jujur, akhir-akhir ini kita lihat bahwa banyak konten-konten yang tidak mendidik, konten-konten yang kosong sekali. Dan bagi saya secara pribadi bahwa waktu hidup kita itu sangat penting sekali. Ini saya sangat care dengan generasi kedepannya, bagaimana orang-orang melihat suatu konten dan itu dimasukkan menjadi suatu pelajaran dia. Dan ini sangat sangat membahayakan bila orang-orang mendapatkan konten yang tidak berguna, apalagi berbahaya, khususnya bela diri. Makanya dari ini saya langsung ingat dengan seorang sahabat saya, Fransino Tirta, yang dimana orang-orang pasti kenal di mixed martial art, pasti kenal dia. Dan ini adalah kesempatan saya untuk mengajak dia konten apa sih sebenarnya bela diri itu, apa sih mixed martial art itu adalah konsen saya, motivasi saya untuk membuat konten ini. Tidak ada motivasi saya untuk mencari terkenal atau mencari suatu materi, tidak ada. Karena jujur konten saya ini dengan Fransino adalah untuk mendidik, untuk memberitahukan kepada masyarakat, hati-hati dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca. Dan yang kedua adalah untuk memberikan suatu harta kepada anak saya. Nanti ketika saya telah tiada, anak saya akan tetap melihat bapaknya itu telah membuat konten seperti apa. Karena ini suatu kebanggaan bahwa nanti anak saya akan melihat, oh, bapak saya dulu adalah teman seorang petarung yang tidak pernah terkalahkan di Indonesia, Fransino Tirta. Dia akan bangga, dia akan ke Indonesia, dia akan sebut nama Fransino Tirta itu sebanyak mungkin. itu adalah keinginan saya ya, Fransino Tirta. Saya bangga, keluarga saya bangga nanti ke Indonesia akan menyebut namamu. Oke, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, ke topik mainnya. Kita akan langsung berbicara tentang mixed martial art. Fransino Tirta, bisa kamu sebutkan, kamu jelaskan dengan sejelas-jelasnya apa itu mixed martial art? Silakan Fransino Tirta. Oke, terima kasih Bro Alven. Saya coba menjelaskan dengan mungkin bukan sejelas-jelasnya tapi sebisa saya. Mixed martial art itu adalah singkatan dari MMA, singkatnya MMA ya, yaitu mixed martial art yang artinya campuran dari berbagai macam bela diri.
Karena kita tahu bahwa bela diri ini biasanya itu mempunyai satu konsen ya. Misalnya kita ngomong bela diri tinju, itu hanya konsennya dia adalah di pukulan. Bahkan di dalam olahraga bela diri tinju tidak boleh menendang, tidak boleh membanting, tidak boleh mengunci. Dan juga bela diri taekwondo misalnya. Di situ sangat kental dengan tendangan-tendangannya, mungkin ada beberapa pukulan tapi tidak boleh melakukan bantingan. Bela diri judo sangat kental konsennya ada di bantingan dan mungkin beberapa kuncian. Tapi tidak boleh memukul dan menendang di dalam bela diri judo. Nah, MMA ini adalah gabungan dari semua itu, yaitu gabungan dari berbagai macam bela diri. Artinya segala macam pukulan, tendangan, bantingan, kuncian diperbolehkan. Kenapa kita memilih konsen itu? Karena sebenarnya sebagai seorang manusia itu mempunyai 2 tangan dan 2 kaki dan 1 kepala. 2 tangan kita ini bisa digunakan untuk memukul, kaki kita bisa digunakan untuk menendang. Tapi tangan kita juga bisa digunakan untuk menangkap, membanting lawan, dan mengunci. Begitu juga dengan kaki kita. Kita bisa menggunakan kaki kita untuk menjatuhkan lawan, membanting lawan, dan mengunci lawan. Jadi bisa dibilang MMA ini adalah bela dirinya manusia. Karena seorang manusia selain bisa memukul, menendang, bisa juga membanting dan mengunci. Itulah MMA. Jadi gabungan dari berbagai macam aliran bela diri, di mana di situ ada unsur pukulan, tendangan, bantingan, dan kuncian. Oke, terima kasih penjelasan yang sangat jelas. Oke. Tapi saya ingin bertanya, Fransino Tirta, ya. Kenapa harus mixed martial art? Ada nggak tadi yang kamu bilang kita punya 2 tangan, 2 kaki, itu kenapa harus mixed martial art? Kenapa harus mixed martial art? Karena begini, mungkin sebelum ada mixed martial art, manusia itu selalu bertanya-tanya, siapa sih manusia paling kuat itu? Manusia itu artinya siapa manusia yang paling hebat dalam hal bertarung? Karena memang dalam setiap kebudayaan, dalam setiap ras atau setiap negara, mereka tuh pasti ada unsur bertarungnya. Karena memang bertarung itu adalah salah satu naluri asal dari seorang manusia. Selalu menjadi pertanyaan, siapa manusia terkuat? Terkuat artinya bukan dalam hal mengangkat ya, tapi dalam hal bertarung. Siapa? Sebelum ada MMA, bisa dibilang kita tidak pernah mengetahui jawabannya. Apakah manusia terkuat itu adalah juara dunia tinju, ataukah juara dunia karate, atau juara dunia judo, atau juara dunia taekwondo? Itu nggak akan bisa dijawab karena juara-juara ini tidak akan mungkin bertemu. Nah, dibikinlah suatu pertandingan di mana Anda boleh jadi juara tinju, Anda boleh dari juara karate, Anda boleh dari juara judo. Anda silahkan bertarung dengan peraturan yang se-fair mungkin. Fair artinya gimana? Tentunya apabila juara dunia tinju tidak boleh mukul, itu tidak fair. Juara dunia judo tidak boleh banting, itu nggak fair. Dibikin yang fair, artinya Anda boleh mukul, Anda boleh banting, Anda boleh mengunci, silahkan. Karena sebagai manusia itulah yang bisa kita lakukan. Kita bisa memukul, membanting, mengunci. Dibikinlah peraturan itu MMA sehingga terciptalah atlet-atlet yang sekarang ini bisa kita bilang manusia terkuat adalah manusia yang jadi juara MMA. Oke, saya ngerti karena dulu saya kecil juga pernah berpikir begini ya. Apa jadinya? Saya dulu waktu kecil mungkin kita semua sama ya, kita yang pernah ikut bela diri kita bertanya-tanya. Kalau taekwondo lawan karate menang mana? Pencaksilat lawan itu menang mana? Ada pertanyaan seperti itu ya. Mungkin dengan mixed martial art semuanya akan fair ya. Betul. Karena juara taekwondo, juara karate, silakan buktikan. Kalau memang Anda yang terkuat, silakan dibuktikan melalui peraturan MMA. Oke. Ini adalah suatu pertandingan yang benar-benar seru. Prasinita, kita langsung masuk ke poin pertanyaan ketiga. Sejarah mixed martial art di Indonesia. Teruskan dan pertanyaannya, alasan kenapa Fransino Tirta beserta teman-teman lainnya ingin mengembangkan MMA di Indonesia? Silakan. Oke, mungkin saya jelaskan awalnya dulu ya. MMA di dunia itu seperti apa? MMA ini sebenarnya kan adalah seni bertarung gitu ya, buat antara 2 orang manusia dengan tangan kosong. Sebenarnya ini sudah sangat sering dilakukan di negara-negara seperti Brazil, Jepang, namun dipopulerkan oleh Amerika, yaitu pertama kali dilakukan oleh UFC di tahun 93.
waktu itu tujuan mereka memang yang melakukan ini adalah keluarga Gracie. Dia keluarga ini mempunyai aliran bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Mereka ingin menunjukkan pada dunia bahwa aliran mereka adalah aliran yang terkuat di dunia. Dari situ dia mendatangkan berbagai juara dari kickboxing, dari gulat, dari sumo, dan mereka bertarung dan memang terbukti Brazilian Jiu-Jitsu adalah yang terkuat pada saat itu. Namun seiring dengan waktu, banyak atlet-atlet itu yang mulai melihat, wah ternyata kalau mau menang kita harus latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Kita harus latihan juga pukul, kita harus latihan juga menendang. Sehingga sekarang ini tidak bisa kita bilang Brazilian Jiu-Jitsu lah yang terkuat. Tidak bisa kita bilang tinju yang terkuat. Tidak bisa kita bilang gulat yang terkuat. Yang terkuat adalah mixed martial art, MMA. Nah, jadi awalnya dimulai dari tahun 93 oleh UFC di Amerika Serikat. Dan begitu ditayangkan, banyak para pelaku bela diri yang merasa, wah ingin mengikuti kejuaraan ini. Karena mereka pun tahu, oh ini benar-benar pertarungan yang sesungguhnya. Karena disinilah kita bisa bertarung, mengalahkan orang lain dengan menggunakan teknik-teknik yang kita punya gitu ya. Banyak dari situ juara karate, juara judo, semua mereka ingin melakukan ini. Akhirnya diikuti oleh salah satu promotor di Jepang, waktu itu namanya Pride Fighting Championship. Kurang lebih di tahun 97-98 mereka mengadakan kejuaraan MMA di Jepang pada saat itu. Dan di Jepang juga ternyata masyarakat Jepang sangat suka, sangat menggemari olahraga ini. Hingga akhirnya pada tahun 2002 masuk ke Indonesia. Pada saat itu ada stasiun TV namanya TPI. Mereka melihat olahraga ini sangat menarik dan mereka mengumpulkan para ahli-ahli bela diri di Indonesia. Mereka mengumpulkan, mereka menyaksikan tayangan UFC pada saat itu dan juga mereka menyaksikan Pride Fighting Championship. Mereka bilang, ayo kita mau nggak melakukan ini? Dan para praktisi bela diri di Indonesia pada saat itu setuju, ayo kita mau melakukan ini. Dan pada tahun 2002 dimulailah MMA pertama di Indonesia, yaitu TPI Fighting Championship. Itu asal muasalnya. Dan pada saat itu salah satu pelatih saya, Mas Harmudianto, ikut bertarung di sana. Pada saat itu dia menang 1 kali dan kalah 1 kali. Pada saat itu saya berlatih Jiu-Jitsu di Untar ya, Universitas Tarumanagara, bersama dengan Joni, bersama juga dengan Ahong. Di situ kita hanyalah seorang mahasiswa yang gemar latihan bela diri. Namun kita melihat, wah guru kita bertanding kalah. Dan pada saat itu juga guru kita bilang, Francino, Joni, Ahong, saya sudah cukup berumur, saya tidak bisa lagi meneruskan papan nama perguruan kita. Kalianlah yang harus meneruskan. Kalian harus turun tanding di acara TPI Fighting Championship ini. Dari situlah kami memutuskan untuk turun di TPI Fighting Championship. Dan saya bertarung di awal tahun 2003, itu pertama kalinya saya bertanding MMA. Di tahun 2004 saya menjadi juara nasional. Pada saat itu melawan temannya Bro Alven, Johan Mulia pada saat itu. Dan pada tahun 2005, TPI itu melakukan kejuaraan Grand Turnamen disebutnya. Grand Turnamen itu kelas bebas, artinya waktu itu ada 3 kelas ya, kelas ringan, kelas menengah, dan kelas berat. Nah, promotor ini mengadakan turnamen di antara 3 kelas ini. Juara dan mungkin kontender di setiap kelas digabungkan, dilakukan undian dan dipertandingkan. Dan pada saat itu saya menjadi juaranya. Jadi pada saat itu di tahun 2005 saya menjadi juara di kelas ringan dan saya juga menjadi juara di kelas bebas ya, di kelas bebas. Pada saat itu masa-masa puncak karir saya di MMA di tahun 2005. Namun sayangnya di tahun 2005 itu juga promotor itu bangkrut. MMA di promotor itu bangkrut. Pada saat saya jadi juara itu acara terakhir mereka. Itu acara terakhir mereka. Jadi nah, tahun 2002 mereka mulai, tahun 2005 mereka bangkrut. Betul. Nah, dari sejak itu, dari tahun 2005, tidak ada lagi MMA di Indonesia. Dan nasib para petarung-petarung MMA di Indonesia, mereka harus bertarung ya di luar negeri. Karena yang ada di dalam negeri ini, ya pertama, tidak bisa dibilang profesional penuh ya, karena tidak ada acaranya tidak reguler, dan juga tidak ada stasiun TV yang menayangkan, dan juga mungkin secara regulasi juga masih belum jelas. Jadi bisa dibilang underground lah yang ada di Indonesia. Jadi kita para petarung profesional Indonesia pada saat itu kita harus bertarung di luar negeri.
Dari tahun 2005 sampai tahun 2016 tidak ada MMA di Indonesia secara reguler. Bisa dibilang MMA di Indonesia mati suri. Nah, pada saat itulah saya bertemu dengan Bapak Ardian Sabakri. Kita berbicara mengenai dunia MMA di Indonesia, dan pada saat itu di tahun 2005 kita bisa berbangga diri bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mempunyai MMA. Malaysia, Singapura tidak punya MMA, hanya Indonesia yang punya. Tapi di karena Asia tahun Tenggara? 2005 di Asia Tenggara, kita bisa berbangga kita lah yang terbaik di Asia Tenggara pada saat itu. Karena memang di Asia Tenggara nggak ada gitu, hanya kita yang punya MMA pada saat itu. Namun ternyata demam MMA ini sangat tinggi di seluruh dunia. Pada saat Indonesia justru dunia MMA Indonesia itu mati suri di tahun 2005, negara-negara tetangga itu mulai melirik MMA. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, mereka mulai membangkitkan MMA. Kira-kira di tahun 2012, Singapura mulai melakukan MMA. Dan Filipina juga melakukan MMA. Malaysia juga mengadakan MMA. Dan mereka terus melakukan MMA secara rutin. Dan mereka pun memanggil beberapa fighter Indonesia untuk bertanding di sana. Namun karena di Indonesia tidak ada kompetisi yang reguler, bisa dibilang tidak ada panggung MMA di Indonesia pada saat itu. Sehingga fighter-fighter Indonesia yang dipanggil di sana itu rata-rata adalah fighter-fighter yang baru mulai. Bukan fighter berpengalaman. Ya gimana bisa pengalaman orang panggungnya nggak ada. Jadi yang dipanggil adalah fighter-fighter yang ya bisa dibilang mungkin coba-coba MMA. Tapi coba-coba pertama kalinya itu langsung di luar negeri. Sehingga hasilnya kurang memuaskan. Karena ya kekurangnya pengalaman ya, karena kurang jam terbang bertanding di dalam negeri. Sedangkan fighter luar negerinya lebih berpengalaman. Sehingga fighter-fighter luar negeri Indonesia banyak yang kurang baik hasilnya. Disitulah Pak Ardian Sabakri ini merasa tergerak. Oh, kesian juga ya kok kita kayaknya dianggap kurang kuat ke MMA kita di Indonesia. Gimana caranya supaya kita kuat? Ya, saya bilang kita harus mengadakan liga MMA di dalam negeri. Kita harus memberikan panggung untuk para MMA fighter di dalam negeri. Kita harus membangun panggung itu. Pak Ardian Sabakri merasa tergerak hatinya dan beliau memutuskan untuk ayo kalau gitu kita bangun, kita bikin lagi dunia MMA di Indonesia. Kita gerakan lagi, kita tunjukkan bahwa Indonesia adalah gudangnya petarung-petarung MMA tangguh. Dari tahun 2016 bisa dibilang petarung MMA di Indonesia itu bisa dihitung dengan jari. Namun dari tahun 2016 sampai sekarang tahun 2020 kita punya ratusan profesional MMA fighter. Sudah kita mempunyai 7 orang juara di kelasnya, sudah menjadi bintang, dan ya seperti itulah sejarah MMA di Indonesia. Iya, waduh mantap sekali. Berarti saya pengen bertanya Francino Tirta, ketika ada mati suri itu, ketika dari 2005 sampai 2016, ingin secara pribadi kamu gitu, itu apa yang kamu lakukan untuk apa? Karena waktu itu belum ada One Championship, bukan? Iya, tidak ada. Belum, tidak ada. Itu apa yang kamu lakukan ketika waktu itu? Pada saat itu ya saya ada sempat juga bekerja. Saya sempat bekerja, sempat juga berjualan. Namun tetap panggilan hati saya itu di dunia bela diri. Jadi untuk mencari uang pada saat itu saya harus melatih. Saya harus melatih bela diri, melatih di gym, melatih private. Dan saya juga pada saat itu saya juga masih bertanding sebenarnya, tapi bertanding di luar negeri karena di Indonesia nggak ada. Oke. Oh jadi waktu mati suri itu kamu tetap latihan ya? Karena waktu itu saya lihat kamu bisa saya baca bahwa kamu tuh punya beberapa apa namanya bela diri ya, Brazilian Jiu-Jitsu, itu apa juga boxing, itu apakah di waktu itu kamu latihannya? Ya, saya mulai berlatih bela diri itu kan memang dari SMP ya. Dari SMP saya berlatih bela diri. Lanjut pada saat saya kuliah pun saya berlatih Jiu-Jitsu. Saya juga pada saat saya kuliah itu saya juga bertanding MMA. Namun bertanding itu sebenarnya buat para atlet-atlet di Indonesia dan bahkan di luar negeri juga buat para petarung profesional. Mereka tidak hidup dari uang bertanding. Karena bertanding itu kan apalagi MMA ini mereka tuh tidak bertanding setiap bulan. Paling banyak setahun 3 kali. Karena memang dalam hal bertarung
kita butuh waktu kurang lebih 2 sampai 3 bulan untuk persiapan, nanti lagi 1 bulan untuk recovery. Jadi seorang MMA fighter profesional tidak bisa bertarung setiap bulan, tidak baik untuk kesehatan dan recovery-nya mereka. Jadi paling MMA fighter itu bertarung setahun 3 kali atau 4 kali paling banyak. Jadi ini nggak bisa jadi apa ya? Jadi uang hadiah dari bertanding ini nggak bisa jadi biaya hidup mereka. Biasanya mereka pasti melatih, entah itu melatih di gym atau melatih privat, atau ada juga yang memang mereka sebenarnya eksekutif, artinya mungkin mereka seorang karyawan, mereka seorang manajer, seorang dokter yang turun menjadi MMA fighter. Oke, terima kasih Fransino. Sebenarnya kita sudah bagi beberapa teman-teman, kita sudah bagi beberapa episode karena ini episode hari pertama, part 1 kita nggak bisa keluar konteks karena kita sudah buat beberapa part. Jadi kita akan sambung lagi. Oke, untuk ada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ke link di bawah YouTube. Langsung klik di linknya, nanti kita akan approve. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sambil menunggu pertanyaan, kita akan lihat highlight-nya Fransino Tirta. Bisa kita lihat bentar ya. Oke, saya share screen aja. Oke, share screen. Oke, Fransino Tirta bisa. Oke. Share screen. Sebentar. Saya sudah mempersiapkan beberapa untuk teman-teman lihat dan Fransino Tirta. Bentar, kita akan buktikan. Oke. Oke, ini bisa kita lihat ya, Fransino Tirta, highlight-nya. Ini ada yang menarik, karena ini sebenarnya saya ingin tanya, ini jurus apa yang digunakan oleh Fransino Tirta di dalam pertandingan pertama kali di TPI Fighting ini? Kalau tidak salah, nanti kita bisa tanya langsung ya. Oke. Mungkin suaranya nggak ini, kita langsung ke sini saja ya. Maaf, kita langsung ke monitor sini saja. Ntar saya matikan dulu. Oke. Kalau sudah ada yang ingin bertanya, Fransino tolong diperhatikan itu ya. Kalau ntar saya Oke, kita langsung lihat di sini saja. Oke, kita langsung sini. Oke, jadi gimana ya kayak gini lihat ya. Oke. Ini pertandingan Fransino di Bali. Oke, mungkin kita bisa lihat. Nah, saya pengen bertanya kepada Fransino Tirta, ini jurus apa yang dia pakai pertama kali ini? Nah, ini. Itu jurus apa? Nggak ada spesifik jurusnya, tapi apa ya, pada saat itu saya pukul lawan, jatuh, saya pikir dia KO. Tapi ternyata dia bangun lagi dan dia membelakangi saya, jadi gemes ya, tendang aja pantatnya. Mungkin ini jurus, yang nggak pernah terlupakan, selalu saya ingat ini jurus apa nama saya bilang. Kita bisa kasih nama ass kicker. Ass kicker, oke, mantap. Ini saya pengen matikan ke ininya, share screen-nya ya. Oh ini, oke, zoom kita live meeting. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita langsung ngobrol-ngobrol lagi ulang. Oke, belum ada ya Fransino Tirta, karena kamu yang bisa lihat ini. Belum ada yang masuk? Belum ada. Oke, karena mungkin masih malu-malu. Karena kamu pakai kaos tukang pukul, mungkin pada takut ini.
Oke, Tapi kalau saya lihat ada mukanya pertanyaan. lucu gini harusnya nggak takut lah. Aduh, Pak Lino, saya ada pertanyaan ini apa namanya spontan yang harus kamu jawab. Ini harus Oke. kamu jawab dengan jujur sejujur-jujurnya, oke? Prasino Tirta, pilih. Anda main di atas atau main di bawah? Atas. Alasannya. Eh, Gini, emang mungkin spesialisasi saya itu sebenarnya di ground ya, karena di dunia ground lah ibaratnya saya sangat menguasai dunia ground, saya bisa menguasai lawan, saya bisa mengunci. Namun pada saat saya bertarung, pada saat memukul lawan dan lawan KO itu, waduh, puas banget rasanya. Jadi Oke, kalau disuruh pilih menang lewat kunci atau melihat pukulan, saya memilih lewat pukulan. oke. Karena bonusnya banyak ya. Bonusnya lebih banyak juga. Oke, oke. Nanti kita belum ke masalah pembayaran sana. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, Francino Tirta, misalkan kamu kalah, kamu lebih baik kalah di submission apa kalah di KO? Mungkin saya lebih memilih kalah di KO ya. Oh iya, Ya, ini karena kalau gini, memang kalau secara luka atau cedera lebih bahaya kalah di KO dibandingkan kalah di submission. Tapi kalau kita sampai kalah di submission, artinya kita tuh benar-benar kalah. Kita didominasi oleh lawan, kita secara teknik kita kalah. Tapi kalau kalah KO, bisa jadi kita memang hanya kalah hoki. Mungkin lawan main lempar, kita mungkin lengah sedikit, kita kena pukul, kita KO. Jadi oke. itu rasa kalahnya itu hanya bisa buat saya hanya, aduh saya lengah, saya kalah. Tapi kalau kita sampai kalah kena submission itu artinya, oh saya memang kalah. Secara teknik saya kalah, secara kekuatan saya kalah. Benar-benar total domination. Oke. Oke, oke. Ini kalau saya malah kebalikan, lebih baik saya kalah di submission karena kenapa ya? Nggak sakit. Kamu emang benar-benar tukang pukul, Frans. Sakitnya di hati, sakitnya di hati. Sakitnya di hati. Oke, saya pengen tanya ini di dalam pertandingan MMA kamu ada gak maksudnya pengalaman apa sebuah apa namanya kenangan yang kira-kira lawan ini kayaknya kalau saya lawan dia lagi kayaknya saya kalah gitu. Ada gak maksudnya pertandingan mana? Lawan siapa kira-kira yang kamu kira-kira wah ini kalau saya lawan lagi dia belum tentu menang. Dari Mungkin kamu 17 kali pertandingan ada? Ada, karena di setiap kali saya bertanding internasional itu lawan saya bukan kaleng-kaleng, benar-benar lawan yang sudah sangat jago gitu ya. Kalau saya ada dua catatan saya yang lawan saya yang saya anggap paling berat atau bahkan paling fenomenal. Yang pertama adalah Dai Shuanghai. Dai Shuanghai ini adalah dialah yang pertama kali tidak bisa saya kalahkan. Jadi saya tidak bisa mengalahkan dia. Itulah yang menyebabkan saya mendapatkan satu draw. Tapi begini, pada saat itu MMA di Indonesia kan mati suri. Tahun 2005 itu terakhir kali saya bertanding tahun 2005. Dan sejak saat itu saya nganggur. Saya waktu itu bekerja. Jadi saya waktu itu bekerja di suatu toko dan saya hanya berlatih itu malam hari, itu pun nggak setiap hari. Karena memang pada saat itu udah nggak ada lagi nih panggung MMA di Indonesia. Jadi saya untuk mencari makan saya harus bekerja. Dan pada tahun 2007, 2 tahun kemudian, saya mendapatkan tawaran untuk bertanding di Cina melawan Dai Shuanghai. Dan pada zaman itu, tahun itu mungkin internet itu belum terlalu seperti sekarang ya, di mana kita bisa Google lawannya siapa, pernah berapa kali tanding, videonya seperti apa. Zaman dulu tuh nggak bisa, nggak ada gitu. Jadi kita harus cuman di Cina itu pada saat itu saya taunya oh nggak ada MMA di sana. Saya tolak ukur saya MMA bagus atau tidak adalah apakah ada kompetisi reguler di negara itu. Kedua, apakah Brazilian Jiu-Jitsu di negara itu sudah berkembang. Pada tahun 2007 MMA di Cina setahu saya belum ada. Dan Brazilian Jiu-Jitsu belum berkembang di Cina. Makanya saya anggap oh ini lawan yang mudah. Saya terima tawaran itu. Dan saya hanya punya waktu 3 minggu untuk persiapan untuk fight itu. Tapi karena pada saat itu saya seperti apa ya? Saya seperti haus gitu. Saya udah 2 tahun tidak pernah bertanding. Sedangkan jiwa saya adalah saya masih muda, saya ingin bertanding.
Tapi tidak ada lagi kompetisi dalam negeri. Satu-satunya tawaran datang dari Cina, itu pun 3 minggu lagi. Akhirnya tanpa pikir panjang saya terima tawaran itu. Oke. Alhasil pada begitu saya bertanding ke sana, ternyata salah tebakan saya. Ternyata di Cina sudah ada MMA rutin. Bahkan bukan hanya rutin. Sudah ada? Sudah ada ternyata. Bahkan bukan hanya rutin. Jadi begini, pada saat itu ada satu promotor di Cina namanya Andy. Si Andy ini dia besar di Amerika. Dia melihat perkembangan MMA di Amerika. Dia sangat menyukai MMA di Indonesia. Dan dia mempunyai visi dan misi. Dia mempunyai pandangan bahwa bela diri itu sangat terkenal di Cina dengan kungfunya, Shaolin-nya, Tai Chi-nya, Butangnya, dengan Butong Pai-nya, sangat terkenal di Cina. Tapi tidak ada MMA fighter yang bertanding di UFC dari Cina. Nah, itu menjadi mimpinya dia. Saya ingin ada MMA fighter dari Cina yang bertanding di UFC. Nah, dia pada saat itu mempunyai visi seperti itu. Bagaimana cara dia mewujudkannya? Dia kembali ke Cina. Dia datangi seluruh perguruan dari Shaolin, Tai Chi, Butong Pai, semuanya didatangin, ditawari atlet-atletnya. Ayo, mau gak ikut pertandingan Cina? MMA seperti ini. Dikasih lihat video-videonya, beberapa fighter yang dia pilih, inilah yang dibiayai oleh dia. Jadi fighter-fighter ini dibawa ke Beijing, mereka berlatih setiap hari, diberikan apartemen, benar-benar kerjanya hanya untuk latihan, untuk bisa masuk ke UFC. Dari situ dia menantang seluruh MMA fighter di Asia. Filipina didatangin, dia melihat, oh Indonesia juga ada MMA-nya. Siapa juaranya? Francino, panggil dia. Saya datangkan ke Cina. Tujuannya adalah supaya saya dikalahkan. Tujuannya itu? Mereka ingin, ya, karena memang mereka ingin membuktikan bahwa fighter Cina adalah yang terbaik di Asia. Jadi seluruh fighter-fighter dari Asia didatangkan ke Cina untuk dikalahkan. Ya pastilah, promotornya punya mimpi untuk memasukkan MMA fighter ke Cina. Dan mereka ya bisa dibilang cara-caranya kurang fair. Karena apa? Fighter ini sudah latihan 2 tahun. Bertanding setiap bulan. Keliling Asia. Saya dikasih waktu 3 minggu. Nah, saya dikasih waktu 3 minggu. Dan hasilnya pada saat itu ya, saya tidak bisa mengalahkan dia. Dia pun tidak bisa mengalahkan saya. Tapi itu merupakan salah satu pertarungan terberat saya. Saya harus waktu itu 1 ronde 10 menit. Dan pada saat itu kita sampai akhirnya selesai pertarungan, apabila tidak ada yang KO atau menyerah, maka dinyatakan seri. Pada saat itu saya merasa kalah karena saya tidak bisa, semua lawan saya kalahkan. Saya pasti antara bikin KO atau saya kunci. Baru kali ini tidak bisa saya kunci dan saya juga tidak bisa saya KO. Akhirnya pertandingan itu seri dan saya pun merasa kalah pada saat itu. Namun setelah bertanding, promotor itu mendatangi saya saya diajak makan malam dan kita diajak berbicara ya. Dia bilang, Francino, saya senang kamu menghajar Dai Shuang Hai karena Dai Shuang Hai juga babak belur mukanya. Loh, kenapa? Dia kan fighter kamu. Iya. Kenapa kamu senang? Dia kan fighter kamu. Karena si Dai Shuang Hai ini mulai sombong. Dia udah mulai sombong nih. Dia mengalahkan fighter dari Filipina, dia mengalahkan fighter dari mana gitu. Dia mulai sombong. Saya senang kamu kasih dia pelajaran. Habis ini saya pasti marahin dia karena kok ngelawan fighter yang cuma saya kasih waktu 3 minggu, kamu nggak bisa ngalahin. Saya pasti marahin dia. Francino, kamu jangan. Saya mendapatkan motivasi yang sangat luar biasa pada malam itu dari seorang promotor Cina, Andy Wang pada saat itu. Dia bilang gini, Francino, saya sangat senang jadi manusia. Waktu itu dia umur 32 tahun. Di usia saya yang 32 tahun, saya tahu apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Saya mau, apabila ada orang nanya, apakah kamu kenal Andy? Ya, saya kenal Andy. Andy adalah titik-titik. Apa yang ingin kamu isi dalam titik-titik itu? Francino, kamu mau orang mengenal kamu sebagai apa? Francino, ya saya kenal Francino. Francino adalah titik-titik. Titik-titik itu apa? Maka kamu ingin, oh ya Francino adalah pegawai di toko. Francino adalah apa? Apa yang ingin kamu isi? Apakah kamu ingin dikenal sebagai Francino fighter terbaik dari Indonesia? Fill in the blank, kata dia. Apa yang kamu ingin isi dengan titik-titik itu? Ya tentunya pada saat itu saya ingin dikenal sebagai MMA fighter terbaik Indonesia pada saat itu. Kalau kamu tahu apa yang kamu mau, kamu harus melakukan yang terbaik untuk mewujudkan filling the blank itu. Dan pada saat itu saya berpikir, Francino, kamu saya kasih waktu 3 minggu untuk latihan. Dan kamu sehari-hari kerjanya apa? Apakah kamu latihan? Apakah kamu latihan seperti Dai Shuang Hai? Dai Shuang Hai itu latihan sehari 2-3 kali. Tiap hari dia latihan dan dia bertanding.
Kalau kamu latihan seperti itu, menurut kamu bisa nggak mengalahkan Dae Sung Ha? Ya, tentunya saya jawab, ya pasti bisa. Oh gitu, itu yang harus kamu lakukan. Kamu harus menjadi petarung profesional yang penuh seperti Dae Sung Ha. Itulah titik di mana saya memutuskan, oke, saya berhenti dari pekerjaan saya, dan saya full time menjadi profesional MMA fighter. Saya berlatih setiap hari. Wah, Itulah mantap titik yang paling terkenal saya. sekali. Wah, itu benar-benar spirit yang benar-benar, wah keren banget ya Mas Dino ya. Wah, pada saat itu saya Orang, pulang dari Cina itu spiritnya sangat membakar. Saya langsung resign. oke, Rasino, saya dapat masukan ini tadi, teman-teman nggak bisa masuk ke link StreamYard, tapi ada bertanya melalui YouTube-nya, YouTube channel-nya. Oke, ini saya akan baca dari Bapak Harim Harjo. Pertanyaan Oh ya, adalah, bagaimana kalau ada yang bilang bahwa ilmu mereka mematikan? Boleh colok mata, tendangan kemaluan, dan lain-lain. Tanggapan orang MMA gimana? Thanks bro Francino. Ini dari Bapak Harim Harjo. Pertanyaannya saya ulang lagi ya, Francino. Bagaimana kalau ada yang bilang bahwa ilmu mereka mematikan? Boleh colok mata, tendangan kemaluan, dan lain-lain. Ini mungkin mereka tidak tahu peraturan MMA-nya ya. Mungkin Francino bagaimana? oke. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu Ko Harim. Ko Harim ini mungkin banyak orang nggak tahu, ini juara Tai Chi loh di Indonesia ini. Oke. Oke, Oke. gini. Pertama, saya mempunyai apa ya? Ada satu pepatah. Uh, saya pikir dulu, saya agak blank nih. Jadi pepatahnya mengatakan gini, pengakuan yang hebat membutuhkan bukti juga yang hebat. Artinya apabila Anda mengaku sesuatu yang hebat, Anda juga harus membuktikan bahwa hal itu memang benar adanya. Misalnya, saya bilang saya bisa lompat 10 meter. Nah, Anda harus membuktikan, nggak bisa cuma dengan kata-kata aja. Saya bisa memukul tembok sampai hancur. Buktikan. Nah, itu menurut saya harus. Nggak bisa kita cuma Pembuktian. ngomong tanpa pembuktian. So, extraordinary claim require extraordinary proof. Itu kata-katanya. Saya setuju. Oh, Jadi keren. apabila ada orang yang bilang ilmu dia mematikan, dia harus membuktikan. Gimana caranya? Ya, coba turun ke pertandingan. Kalau dia bilang, oh pertandingan kita ini mematikan karena kita boleh colok mata, tendang kemaluan. Nah, saya bertanya lagi, kalau memang Anda melatih mencolok mata, apakah Anda mencolok mata lawan sparring Anda? Apakah Anda menendang kemaluan lawan sparring Anda? Berarti lawan sparring Anda nih buta semua, bijinya pecah semua. Jadi siapa yang mau latihan sama Anda kalau begitu jadinya? Oke. Siapa yang mau latihan sama Anda? Tentunya itu sangat tidak masuk akal ya. Kalau dibilang, oh kita mematikan. Orang yang melatih colok mata, mereka hanya melatih bayangan. Oh begini loh cara colok mata, begini loh cara colok mata. Tapi mereka tidak pernah benar-benar mencolok mata orang. Karena orang yang dicolok matanya, buta matanya. Siapa yang mau latihan seperti itu? Gak ada pastinya. Gak ada seperti itu. Dan ya karena tidak pernah melatih itu disparingkan, sehingga mereka tidak tahu. Mereka hanya punya angan-angan, oh kita mematikan nih. Kalau kita mencolok mata, pasti dia buta. Tapi in reality, mencolok mata itu tidak semudah kita latihan bayangan gitu. Colok, pasti kena. Nggak belum tentu. Karena untuk bisa mencolok mata itu kan sama seperti kita memukul. Sama seperti kita memukul. Untuk bisa memukul orang aja itu susah loh. Untuk pukulan yang paling cepat, itu adalah jab. Itu jab. Untuk bisa mukul jab aja itu susah. Karena butuh timing. Butuh setup. Kita harus bisa membaca gerakan lawan. Itu pukulan. Kalau colok mata gimana? Itu titiknya lebih kecil lagi. Dan kita juga nggak mungkin bisa sparingkan itu dengan teman. Karena begitu kita colok, matanya buta. Begitu kita berhasil colok, matanya buta. Langsung kita dituntut. Jadi saya rasa terima kasih. Ya susah sekali untuk extraordinary claim require extraordinary proof. Buktikan. Oke. Ini terima kasih kok Harim Harjo. Tai Chi ya? Oke, ini masuk lagi nih Bro Francino dari Felix Timberlake. Wah, ini pertanyaannya begini. Menurut Bung Francino, kalau mau menjadi coach profesional, langkah pertama ideal itu bagaimana? Itu apa? Untuk menjadi coach profesional, langkah pertama yang ideal itu apa?
menjadi coach Mungkin pelatih saya profesional? Mungkin saya mencoba menjawabnya gini ya, tidak harus menjadi coach profesional. Menurut saya untuk menjadi seorang pelatih aja, idealnya tuh seperti apa? Kalau menurut saya, pertama dalam hal melatih, ini juga saya diajarkan oleh guru saya dan saya take it to the heart. Artinya menurut saya, oh ini sangat baik sekali. Ini ilmu yang saya juga ingin teruskan ke nantinya ke murid-murid saya. Yaitu pada saat kita menjadi pelatih, kita harus melatih dari hati. Artinya kita harus dengan tulus melatih orang ini supaya orang ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia mendapatkan hasil, mendapatkan ilmu kita supaya dia bisa menjadi entah itu petarung atau menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kita harus melatih dengan tulus dan apa adanya. Kita harus jujur sebagai pelatih, kita harus jujur. Apa yang kita bisa, apa yang kita tidak bisa. Apa yang kita bisa, apa yang kita ketahui, kita bagikan dengan murid-murid kita. Semuanya. Kalau zaman dulu ada pepatah guru punya ilmu 10 hanya diturunkan 9. Menurut saya itu kurang ideal. Artinya guru ini masih nyimpan-nyimpan. Mungkin dia tidak percaya dengan muridnya. Menurut saya guru punya 10, kasih 10-10-nya kalau bisa 11. Jadi untuk menjadi seorang pelatih yang baik, menurut saya Anda harus melatih dengan hati, melatih dengan tulus, berikanlah semua ilmu yang Anda punya, nggak usah disimpan-simpan, dan jujur aja, pelatih juga manusia, punya kekurangan. Jangan kita mencoba melatih hal yang kita tidak bisa. Latihlah yang kita bisa, berikan ilmu yang kita tahu, dan lakukan itu dengan sukarela, dengan hati yang tulus. Wah, mantap, mantap. Fransino, saya pengen cerita tentang pengalaman saya sebentar. Ya. Selama saya tinggal di Jepang, saya bertemu banyak dengan orang-orang, khususnya ya banyak orang ya, nggak hanya orang Jepang. Di sini saya belajar tentang namanya hidup. Khususnya saya belajar banyak dengan orang Jepang. Ini yang saya pelajari. Saya sekarang menjadi profesional fotografer dan saya mempunyai guru-guru juga, Fransino. Di mana saya melihat orang Jepang itu mempunyai apa ya, mempunyai hati yang tulus untuk mengajar. Makanya jangan heran kalau orang Jepang itu bisa sukses. Kenapa? Karena mereka memulai dari hatinya. Mereka tidak pelit-pelit bagi ilmu. Nah, ini yang harus saya share ke teman-teman bahwa apapun ilmu kalian, jangan kalian simpan-simpan, bagikan saja. Karena saya melihat ada beberapa teman juga yang bilang begini, kalau kita share semuanya, uh, itu gimana kita gitu. Saya pikir masalah rezeki, masalah itu udah ada yang ngatur ya. Jadi ini yang saya pelajari orang Jepang. Mereka mengajarnya sangat apa detail dan sangat benar-benar tulus ya. Jadi tidak ada yang disimpan-simpan. Mereka tidak takut saya jadi jago, lebih jago dari saya. Tidak takut, mereka mana punya kebanggaan kalau saya bisa melebihi mereka. Itu benar-benar yang saya pelajari sama orang Jepang. Itu orang Sinotirta. Ya, saya rasa itu mental yang sangat baik sekali. Ya, mudah-mudahan semua orang di seluruh dunia dan Indonesia khususnya bisa mengikuti mental seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa tanya ya, karena mungkin di linknya tidak bisa masuk, bisa di kolom komentar. Oke, ada pertanyaan lagi di sini dari Felix Timberlake. Kalau coach di Pitbull ada requirementnya nggak? Ada nggak apa requirementnya untuk menjadi coach di Pitbull? Pitbull. Oke, teman-teman, benar Fransino. Fransino Tirta ini selain dia seorang CEO, dia juga mempunyai MMS Studio di daerah mana, Fransino? Di daerah Gading Serpong, Tangerang, ya di Tangerang, Gading Serpong, di Sumarekon Digital Center tepatnya. Oke, jadi dia adalah seorang owner juga. Nah, pertanyaan dari Bapak Felix Timberlake, kalau menjadi coach di Pitbull ada rekomennya nggak, Bung? Coba bisa dijawab. Pastinya ada, ya kan, requirement-nya. Ya, menurut saya yang paling penting adalah dari hatinya. Dia harus rajin, dia juga harus tidak punya rekor yang baik. Artinya rekor baik itu ya artinya tidak ada tindak kriminal ya, tidak ada tindak kriminal. Dia juga harus bersih, dia juga harus jujur. Itu requirement yang menurut saya paling penting. Baru yang berikutnya adalah ya tentunya dia juga harus menguasai bela diri yang nanti akan dia ajarkan ya, karena di Pitbull itu kita tidak hanya ada Muay Thai,
Di situ kita juga ada boxing, kita juga ada gulat, ada BJJ, ada MMA. Dan tidak semua pelatih itu bisa melatih semuanya. Ada yang pelatih khusus Muay Thai, ada yang pelatih khusus gulat, ada yang pelatih khusus BJJ. Jadinya ya pastinya pelatih ini harus menguasai bela diri itu. Dan dia juga harus punya kemampuan dalam hal melatih pasti. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Gatut Imam Gunadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana coach kalau sudah jadi coach yang tulus, ikhlas, tapi muridnya menyalahgunakan ilmu yang sudah kita ajarkan? Waduh, bagaimana? Ya, itu kan hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Artinya kita sudah dengan punya niat yang baik untuk melatih, tapi muridnya ini menyalahgunakan ilmu yang sudah kita ajarkan. Ya sudah, memang begitulah dalam hidup ini ya. Kita kadang kita punya teman, kita sudah baik sama teman kita sudah bantu dia, tapi dia ternyata malah mengkhianati kita. Begitu juga dengan murid. Murid ada yang kita sudah dengan segala niat hati yang baik kita ajarkan, tapi mereka bisa jadi berkhianat atau menyalahgunakan ilmunya. Itu terjadi. Dari situlah kita, menurut saya disitulah kita belajar untuk menyeleksi manusia ya. Karena menurut saya dalam hal berteman, memilih murid, kita juga ada proses seleksi. Tidak semua orang bisa menjadi teman kita dan tidak semua orang bisa menjadi murid kita. Tentunya apabila ada seorang murid yang menyalahgunakan atau melanggar aturan dari perguruan, ya kita let it go. Ya, pasti kita juga sebagai seorang manusia bisa mengerti ya, punya sense ya, perasaan gitu kan. Ini orangnya seperti apa, kita pasti akan ngerti. Oke, kita sebenarnya total waktu 45 menit. Bro Francino, gimana? Kita masih mau lanjut, kita perpanjang jadi berapa menit ya? Jadi 1 jam ya, bagaimana? Boleh juga. Kan lagi karantina, kita banyak waktu. Oke, terima kasih. Jadi, oke teman-teman, kita karena si tukang pukul ini kita ikut saja ya, daripada dipukul. Oke, pertanyaannya lagi nih, bagaimana caranya untuk menjadi jago BJJ garis miring MMA dalam waktu yang singkat? Oh, ini pertanyaan yang singkat ini, dan gimana Francino kalau mau jadi jago secara singkat? Ada 2 caranya. 1, beli kaos ini. Hubungi saya, beli kaos ini, cepat jago. Itu nomor 1. Kedua ya, sebenarnya tidak ada rahasia yang aneh-aneh. Latihan. Tapi ya kalau kita mau ngomong kita mau jadi jago, kita harus berlatih. Pertama itu kita harus berlatih di tempat yang benar. Tempat yang benar artinya jangan sampai kita, karena menurut saya kita sebagai manusia dalam hal mempelajari apapun itu ya, entah itu ilmu bela diri atau ilmu fotografi, menurut saya bagi seorang manusia yang paling mahal itu bukan uang, tapi waktu Anda. Apabila Anda memilih belajar ilmu di tempat yang salah, dan ternyata tempat ini tidak memberikan hasil yang maksimal untuk Anda, itu Anda hanya membuang waktu Anda saja. Saya seringkali bertemu dengan orang-orang yang mungkin berlatih di tempat yang salah, dia sudah 10 tahun atau bahkan belasan tahun latihan bela diri di situ, namun kita tidak melihat ada progres dia sebagai seorang ahli bela diri. Belasan tahun sudah dia buang waktunya untuk belajar bela diri, namun tidak ada progres yang menyatakan bahwa dia adalah seorang ahli bela diri. Jadi saya rasa nomor 1, beli kaos ini, nomor 1. Nomor 2, berlatihlah di tempat yang benar. Enggak, tapi pertanyaan saya begini terus yang rajin. Tapi pertanyaan saya ini, tukang pukul, saya kalau ngeliat kamu kayaknya bukan tukang pukul aja, harus tambahkan itu tukang tendang sama tukang cekek gitu. Nah, itu kalau nambah lagi nanti biayanya nambah lagi. Oke, tadi saya ingin kasih masukannya tentang yang namanya Francino bilang latihan-latihan. Jujur teman-teman bahwa sebenarnya tidak ada waktu yang singkat untuk mencapai kesuksesan.
karena orang-orang melihat orang sukses itu hanya suksesnya. Karena jujur, banyak orang yang tidak memperlihatkan waktu dia susah. Tapi ketika dia sukses, dia tunjukkan. Nah, orang-orang tidak melihat di belakangnya itu susahnya seperti apa. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu Fransino itu susahnya seperti apa. Seperti saya juga tidak tahu bagaimana saya dihina sama orang-orang. Saya sempat dibilang loh sama guru senior saya, sudah Alven, kamu pulang saja ke Indonesia, nggak ada bakat kamu jadi fotografer. Nah, ada hina-hinaan seperti itu, banyak sekali hina-hinaan. Saya kerja harus dari jam 9 sampai jam 3 pagi, dan dilakukan tiap hari saya latihan lighting, latihan fotografi. Nah, itu tidak ada yang namanya waktu singkat. Benar, kalau Fransino kan tadi tukang pukul. Jadi kalau fotografer gimana ya Fransino ya? Saya juga bingung, beli kamera? Ya, bisa. Jadi, latihan. Itulah nggak ada jalan singkat karena ya, benar kata Fransino, yang paling harta yang paling penting dalam hidup itulah adalah waktu. Itu benar. Mungkin ada pertanyaan lain dimasukkan sini. Kalau tidak ada, kita punya waktu 3 menit lagi. Mungkin Fransino bisa kasih tahu masukan kata-kata terakhir untuk tema kita malam ini tentang MMA. Mungkin karena kita tadi ngebahas soal sejarah MMA di Indonesia dan sudah mengetahui MMA seperti apa, buat para penggemar MMA, praktisi MMA, tetap support MMA Indonesia. Dulu kita pernah menjadi suatu kebanggaan di mana kita menjadi negara terkuat di Asia Tenggara untuk MMA. Kali ini kita buktikan kita bisa menjadi yang terkuat dulu. Satu persatu kita jadi terkuat di Asia Tenggara, dari Asia, dan mudah-mudahan kita jadi terkuat di dunia. Gimana caranya? Support terus MMA Indonesia. Iya. Oh, ini sudah masuk. Oh, sudah masuk. Oke. Oke, ada pertanyaan nih masuk Fransino dari dari private chat. Gimana dari Depianto Hengki? Oke, kita perpanjang lagi nggak apa-apa ya, Bro Fransino? Boleh. Ada pertanyaan. Ya, bagaimana kita menyikapi praktisi bela diri yang saat ini sering overclaim membuat konten-konten bela diri? Maksudnya ya mungkin kita tahu ya bahwa akhir-akhir ini di YouTube mungkin ada heboh tentang bisa mukul-mukul sesuatu, terus ya bisa tendang-tendang sesuatu, barang-barang keras. Itu gimana menyikapinya? Praktisi bela diri yang seperti itu. Dari Fransino dulu, nanti. Saya bingung juga ya, tapi gini, kan kita ini kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kita ini belajar bela diri ini untuk apa? Apakah banyak orang tujuannya berarti bela diri supaya sehat, supaya keren, supaya ganteng, banyak gitu tujuannya itu apa? Kalau memang tujuan Anda adalah saya ingin bisa mukul batu bata sampai pecah, ya carilah aliran yang seperti itu. Tapi kalau tujuan Anda, kalau saya pribadi, tujuan saya berlatih bela diri adalah supaya saya bisa mengalahkan orang lain. Itu tujuan kecilnya sebenarnya ya. Tapi kalau tujuan besar adalah saya ingin melatih tubuh dan mental saya menjadi mental yang kuat. Tapi gimana cara saya punya mental yang kuat? Saya harus bisa mengalahkan orang lain. Saya harus bisa caranya mengalahkan orang lain. Dan bukan orang lain ini bukan hanya orang lain biasa, bukan hanya orang lain yang tidak pernah latihan, tapi juga orang lain yang juga latihan bela diri. Jadi harus ditanya dulu. Kalau bilangnya bela diri ini untuk mengalahkan orang, tapi di videonya dia hanya menunjukkan cara memecahkan batu, cara nendang papan, cara nendang ini. Itu bisa dibilang tidak berhubungan ya. Karena kemampuan bertarung itu berbeda dengan kemampuan memukul batu bata. Bruce Lee pernah berkata, "Boards don't hit back." Oke. Karena Anda memukul batu bata sampai hancur, bukan berarti Anda jago bertarung. Artinya Anda bisa mukul batu bata sampai hancur, tapi belum tentu Anda jago bertarung. Oke. Saya bisa kasih masukan juga ya, Fransino ya. Karena akhir-akhir ini saya juga sedikit terganggu hati saya dengan adanya konten-konten yang nggak bermutu, konten-konten bela diri yang nggak perlu saya sebutkan, mungkin teman-teman tahu bahwa membuat konten-konten yang tipu-tipu gitu ya, karena itu sangat membodohkan dan berbahaya untuk generasi kita. Bagi saya, prinsip saya sangat simpel, belajar bela diri itu untuk apa? Kalau hanya untuk
jadi jago-jagoan, karena begini prinsip saya, ketika kita memukul barang keras, apakah itu menjadikan suatu produktif buat hidup kita? Apakah anak istri kita bisa makan? Ketika kita bisa mukul duren sampai pecah, apakah itu bermanfaat buat diri kita mendapatkan Rp1? Itu pertanyaannya adalah seperti itu. Jadi kita harus kritis. Mungkin makanya dengan adanya konten ini saya ingin mengajak teman-teman, ayo kritis. Gunakan waktu kalian, hati-hati karena ini sangat berbahaya sekali. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Hani Stefan, Kosino, bagaimana cara memilih tempat latihan yang benar? Karena di daerah banyak yang abal-abal. Oke, bagaimana cara membedakan pelatihan yang kompeten Ya dan tidak? sebenarnya kalau zaman sekarang kan udah zaman canggih ya. Zaman sekarang udah Oke, kita sedikit terputus dengan Bro Francino. Kita akan langsung aja. Kita akan cari pertanyaan lain. Oke, ini dari Bapak Kurniawan Wibowo. Pakai tenaga dalam aja, Pak. Gila. Oke, sepertinya kita akan reconnecting. udah Oke, connect nih. Tadi masuk lagi. kayaknya ada gangguan internet. Ya, ada gangguan internet tadi nampaknya. Tadi Ya, cara memilih tempat ya yang benar ya. Ya kalau menurut saya zaman sekarang ini kan udah zaman udah canggih, di mana kita bisa menggoogle, kita bisa melakukan searching. Sebenarnya ya kita cari tahu dulu apakah pelatihnya siapa, apakah orang ini benar-benar pernah berprestasi atau mungkin sesuai dengan apa yang dia katakan. Misalnya dia bilang, oh saya pernah jadi juara dunia. Kan sekarang bisa di Google apakah benar pernah jadi juara dunia. Atau mungkin dia bilang dia adalah sabuk hitam dari perguruan ini. Nah, zaman sekarang kan bisa dicek apakah benar. Jadi saya rasa nomor satu adalah ya rajin-rajin melakukan Google searching. Lalu dilihat dan gunakan akal sehat sebenarnya ya, karena kadang-kadang mungkin dia tidak pernah bertanding atau dia tidak pernah apa, tapi mungkin ilmu yang dia sampaikan baik gitu, bagus, itu bisa juga. Jadi kita harus menggunakan akal sehat, apakah ilmu yang disampaikan ke kita ini bermanfaat atau tidak. Oke, terima kasih Bro Francino. Oke, kita udah kita setuju bahwa 1:15 menit kita akan selesai. Ini pertanyaan lagi dari Bapak Hani Stefan. Bagaimana cara memilih? Oke, tadi udah ya. Maaf. Ini dari Bapak Gilang Bonaventura. Mau tanya nih Pak Sino, untuk kondisi COVID sekarang, gimana kita bisa berlatih dengan social distancing? Oh, pertanyaan bagus. Bagaimana cara? Ya, karena gini, ya, jujur aja, semenjak bulan Maret sampai sekarang Pitbull Academy belum buka karena kita masih keadaan kita masih PSBB ya, di daerah Tangerang itu masih PSBB. Kita juga menghormati aturan-aturan dari pemerintah. Namun memang tidak bisa disangkal bahwa murid-murid saya pun sudah, dan saya pun sendiri sudah sangat rindu sekali untuk latihan. Namun jadi gimana caranya kita berlatih di tengah pandemi ini? Ya pertama mungkin kita harus saling jaga diri sendiri dulu. Kita harus jaga diri sendiri. Kita harus benar-benar menjauhi tempat-tempat yang mempunyai resiko tinggi untuk penularan COVID ini, karena kita tidak pernah tahu efek yang disebabkan. Mungkin kita merasa sehat, kita merasa kuat, namun orang-orang di rumah seperti istri atau anak belum tentu mereka bisa kuat seperti kita. Jadi nomor satu, kita harus melindungi diri kita sendiri, jangan sampai kita berada di tempat-tempat yang mempunyai resiko tinggi untuk penularan. Kedua, kita harus saling mempercayai, misalnya di teman-teman latihan. Teman-teman latihan ini harus saling percaya bahwa, oh, saya berlatih bersama orang yang melindungi dirinya. Kita harus percaya itu, karena kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa latihan. Kita harus percaya bahwa oh teman-teman ini saya ini dia menjaga dirinya sehingga dia aman dari COVID. Dan tentunya ya kita harus sering rajin cuci tangan, mandi, semuanya harus disinfektan. Tapi menurut saya dua itu harus kita penuhi. Satu, jaga diri Anda. Dua, kita harus saling mempercayai teman kita bahwa kita saling menjaga diri kita sendiri. Oke, terima kasih Bro Sino. Kita langsung masuk ke ini dengan inisial G Bolang. Coach,
Oke, kapan buka nih? Jadi maksudnya Pitbull Academy kapan bukanya? Mungkin Rencana kita mungkin bulan September, tapi ya kita lihat, kita masih wait and see. Kita masih wait and see dengan perkembangan di daerah kita, di daerah Tangerang seperti apa. Mungkin bisa saya bilang saat ini kita rencana di bulan September. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan baik sehingga kita bisa beraktivitas, berlatih kembali. Saya pun sangat rindu untuk latihan. Oke, ini saya sedikit masukan juga buat keadaan di Jepang. COVID saat ini masih ada, tapi kita tetap melakukan disiplin protokol kesehatan. Oke, ini jadi saya ingin, ini sedikit di luar tema ya. Saya ingin kasih tahu bahwa kita harus memikirkan orang lain juga. Jangan kita berpikir bahwa hanya untuk diri kita saja. Ini khusus untuk teman-teman yang mau latihan nanti. Kita harus ngerti bahwa keadaan kita ini seperti apa. Jangan kita berpikir kita diri kita saja, karena kita punya keluarga juga. Nah, ini yang harus saya kasih masukan kepada teman-teman bahwa ayo berpikir juga untuk orang-orang sekitar. Oke, ini kita sudah masuk ke 1 jam 6 menit. Nanti kita teman-teman saya pengen tahu bahwa kita akan mengadakan lagi part 2 yang dimana temanya udah masuk ke lebih dalam lagi. Jadi tetap pantengin ini channelnya Fransino Tirta Tukang Pukul. Jangan kemana-mana. Oke, untuk ke part 2-nya kita akan bahas tentang pentingnya pendidikan bela diri dalam pembangunan karakter anak. Oke, jadi kita yang punya anak-anak nih, saya berharap tonton part 2-nya. Terusnya ada pertanyaan lagi, bagaimana minat bela diri di Indonesia khususnya di MMA? Terusnya ada pertanyaan lagi, bila kita, ini poin yang ketiga, bila kita baru mau mulai bela diri, sebaiknya pilih cabang olahraga yang apa? Apakah karate, apakah taekwondo? Nah, itu akan dijawab oleh Fransino Tirta pada pertemuan ke part 2-nya. Oke, teman-teman, itu yang di part 2-nya nanti kita akan beri notifikasi lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung. Terima kasih kepada para penanya, terusnya kepada para praktisi mixed martial art. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin terakhir kali sebagai penutup, Bro Fransino Tirta ingin mengucapkan terima kasih atau kata-kata yang lain. Ya, terima kasih buat para viewers ya di sini. Hampir semuanya saya kenal. Tetap jaga diri, tetap sehat, dan mudah-mudahan kita semua bisa kembali berlatih. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita tutup bicara-bicara hari ini. Kita mungkin akan sambung lagi minggu depan. Ya, waktunya kapan? Tetap pantengin channel Fransino Tirta. Tujuan kita satu, teman-teman, kita ingin memberi pendidikan, informasi yang baik, bukan konten yang abal-abal. Oke, salam dari saya, Alvin Elias dari kota Fukuoka, Jepang. Terima kasih Fransino Tirta. Terima kasih Bro Alfred.